Eh, Sekarang kita masuk ya sesi kedua ya. Saya ingin minta gambaran ini eh, mengenai dukungan Islam, dunia Islam atas Palestina. Dulu kita lihat organisasi konferensi Islam begitu kuat ya. Kemudian Liga Arab juga bereaksi kuat. Ini kelihatannya belum ada sesuatu reaksi yang menurut saya yang signifikan, reaksi yang kuat dari dunia Islam, apakah menghimbau atau mengajak segala. Karena sementara ini kita lihat beberapa negara Arab kan sudah melakukan jalinan komunikasi, ya, membuka hubungan diplomatik dengan Israel, bahkan Benar, terakhir Turki. Ya. Nah, kira-kira kalau menurut Anda bagaimana melihat peta dukungan atau katakanlah bagaimana peran dunia Islam ke depan terhadap konflik Arab Israel ini? Makasih, silakan. ya. Terakhir Arab Saudi, Sudan, Hmm. Turki bahkan itu Ya, melakukan hubungan diplomatik dengan Israel. ya, ya. Nah, ini menarik statement dari pihak Hamas. Ah, Ketika Anda dan tetangga-tetangga negara Islam melakukan membuka hubungan diplomatik dengan Israel, hmm. sementara Palestina dikucilkan gitu, dianggap ditinggalkan. Maka inilah yang memicu Hamas eh, men- menyatakan perang dengan Israel dan menggempur. Karena mungkin Hamas melihat Ya, eh, Arab Saudi dan negara-negara tetangga di sebelahnya sudah mulai menjalin hubungan kerjasama dengan Israel. Tetapi hmm. Palestina sendiri yang selama ini diduduki wilayahnya oleh Israel, mereka tidak dilibatkan dalam proses itu. Maka kecemburuan dari Hamas ini nampak sekali dengan membuat pernyataan, boleh kalian kerjasama dengan Israel, tapi Palestina tidak, dan kami membuktikan Ya. kami masih ada dan melakukan balasan terhadap uh, perlakuan Israel dengan Palestina, misalnya di dekat masjid ini ya, Masjid Suci itu, kemudian tentara-tentara Israel kadang melakukan razia terhadap penduduk-penduduk Hmm. Palestina dengan sedikit kekerasan. Ini kan yang menyebabkan kemarahan dari tentara Hamas. Hmm. Karena kalau kita mau masukkan ke Al-Aqsa, sekarang kan terlalu dikuasai oleh Israel di situ, Prof. Sehingga Ya, ya. turis yang mau ke sana tidak terlalu bebas, bahkan mau ibadah pun susah. Ini yang menyebabkan ketika negara tetangga Arab Saudi dan kawan-kawannya membuka kerjasama, tetapi di satu sisi Palestina dikucilkan dalam pergaulan internasional itu. Tentu Kalau inilah yang menyebabkan kalau organisasi konferensi Islam bagaimana belum sekarang bersuara untuk eksistensinya kita, ya? Prof. Belum ya? Itu masih ada Ya, organisasi itu. kalau kita lihat oke kan masih ada. Nah, ini yang mungkin akan berdampak terhadap eh, perdagangan minyak, Prof, karena sudah mulai naik ya Naik harga harga minyak. minyak dunia, karena Ya, ya. terusan di Israel adalah salah satu pusat perdagangan minyak dunia. Maka Hmm. konflik ini berkepanjangan tentu akan memicu kenaikan yang lebih besar. Sekarang sudah naik $2 kenaikannya per barel. Kalau Liga Arab gimana ya? Kelihatannya juga belum ada ini ya, belum ada satu upaya yang kuat dari Liga Arab ya untuk mendamaikan. Ya, karena kita lihat Liga Arab ini agak apa? Dan konflik ini belum nampak muncul karena mungkin lebih hati-hati memandang, Prof. Di Oh, satu sisi mereka juga ada hubungan di banyak negara anggota ya, OKI ya, untuk menjaga kerjasama dengan Barat, baik ya. Amerika maupun Inggris maupun Uni Eropa. Ini Hmm. yang mungkin agak mereka belum nampak terlalu pro ke Palestina maupun Hamas. Tapi reaksi dunia ya, katakanlah di beberapa tempat ya sudah mulai muncul demonstrasi ya seperti di Amerika, di negara-negara Eropa lainnya. Mereka mendukung Palestina ya, tetapi juga minta perang dihentikan ya. Kira-kira ini kan seperti juga di Jakarta sore ini ada demonstrasi besar dari kalangan buruh untuk mendukung Palestina ya. Memang kelihatannya dukungan-dukungan moral seperti ini menjadi penting karena dilakukan di jantung-jantung kekuatan negara pendukung Israel ya, seperti Amerika dan Eropa, seperti Prancis sekarang. Tapi dan juga ada katakanlah saling bersaut antara pendukung Palestina dengan pendukung Israel ya.
Jadi titik temunya ada seperti itu ya. Dan menurut saya apakah respon-respon seperti ini juga bisa menjadi katakanlah pendorong ya untuk mencari solusi atau katakanlah tidak menganggap Palestina atau Hamas. Kan Hamas dilabelin sebagai kelompok teroris ya, sementara Israel dengan partai-partai sayap kanannya itu kan bukan teroris, tapi setiap hari mereka melakukan pembunuhan ya. Kan ini kan semacam satu katakanlah ketidakadilan ya, itu yang direspon oleh duta besar Palestina di Inggris ya ketika diwawancara oleh BBC. Tadi saya lihat dia bilang kalau Anda mengalabeli kami teroris, Anda meminta kami mengkondem, mengutuk serangan Hamas ke Israel, tapi Anda tidak diam-diam saja terjadi pembunuhan setiap hari. Kira-kira respon kita kan Indonesia ini terkenal sebagai pendukung garis keras dari Palestina ya. Kita punya Ya, sekolah di Gaza, jalur Gaza nih, bukan di Ramallah atau jalur Gaza. Punya rumah sakit, bahkan tenaga medis Mercy itu masih ada di sana. Kira-kira sepanjang pengetahuan Anda nih, ya dukungan-dukungan semacam ini bagaimana posisinya dalam penyelesaian krisis ini? ya. Jadi kita lihat misalnya statement dari Presiden Palestina Mahmud Abbas Ya, menyatakan serangan terhadap Israel adalah upaya dari Hamas membela kepentingan Palestina. ya, ya. Ya, saya kira pernyataan ini sudah benar. Hmm, Maka bagaimana sikap Indonesia? Maka pertama Indonesia lihat statement dari Menlu adalah hmm, minta perang diakhiri. ya, 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 ya. Nah, Hmm, cuma kan ini kan dari Menlu, belum sikap tegas dari Presiden Presiden. eh, Indonesia. Maka saya Ya, kira Presiden Jokowi ataupun DPR harus mendorong pemerintah untuk bersikap tegas bahwa buatlah statement oleh Presiden. Karena ya, ya. Presiden adalah panglima tertinggi dari Angkatan Persenjataan Indonesia untuk yang pertama menghentikan perang, mendorong PBB untuk tegas, Hmm, kemudian eh, Palestina diakuilah kemerdekaannya oleh dunia gitu. ya, ya. Tapi kan hanya beberapa negara yang mengakui kemerdekaan Palestina. Hmm, Sementara sekutunya Israel akan di Amerika sendiri malah tidak mengakui. Ini yang hmm, menjadi pembenaran untuk Israel terus melakukan upaya paksa menduduki wilayah jalur Gaza yang sebenarnya dikuasai oleh Palestina. ya. Kira Jadi ini yang PBB, menjadi persoalannya. Palestina merasa dijajah sama Israel, ya, Israel merasa itu tanah mereka. Ini ya. sehingga sampai kapanpun konflik ini akan Ah, ya, terus-menerus ada selama dua negara ini harus di batasnya belum jelas. ya. Palestina merasa mereka dijajah dan mereka melakukan perlawanan membela dirinya, harga dirinya. Sementara Ya, Zionis Israel merasa ini tanah mereka yang akan mereka ambil. ya, Ya, sempat gitu ya. terhenti 2 tahun yang lalu, sekarang menjadi pecah. Nah, Ya, kita khawatir, Prof. ya, Kita khawatir merembet kemana-mana. ya, ya, Karena ini kan jalur strategis di tengah-tengah Timur Tengah ya, yang ya, berbahaya bagi Arab Saudi, ya, bagi Sudan, bagi Turki. ya. Bahkan kalau sampai Rusia membela Hamas, ya tambah tambah complicated persoalannya, tidak Paling sederhana tidak lagi. Iran lah ya. Iran saya kira Iran pasti jelas akan nampaknya diam. posisinya ke Hamas. Ya, pasti ke Hamas. Nah, ada Hizbullah juga yang menjadi ujung tombak kekuatan politik Iran ya. Jadi Benar. saya juga Iran pasti tidak akan diam, apalagi kalau perangnya berkepanjangan ya. Akan, cuman kan persoalannya arah menuju Gaza ini kan di blokade Israel. Nggak bisa suplai masuk orang, suplai pasukan, suplai senjata nggak bisa Habis, masuk ke bro. Gaza. Kecuali lewat Sekarang jalur bawah 400 tanah ribu ya. rumah, 400 ribu rumah udah diputuskan airnya sama Israel udah dibom. Iya, ya pasti dilakukan itu karena semacam itu ya. Dan kemudian kita lihat juga PBB nih, ya, PBB ya. Saya lihat sebentar saya